Nanti luringnya kita lakukan 90 menit. Pelajaran dimulai. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi setting pahat ya. Mungkin ada yang masih ingat bagaimana cara menyeting pahat yang benar? Ya, silakan Mas aja ya. Dipasang setinggi center. Nah, misalkan kalau kita masangnya tidak setinggi center, Mas, di bawahnya ternyata. Tidak habis. Ada sisa berarti ya, kentil ya. Kalau di atasnya tidak rata, kasar. Oke, imbasnya untuk pahatnya sendiri bagaimana? Cepat aus. Oke, Mas Hasani ya, cepat aus. Nah, ini nanti pada saat Anda setting sesuai dengan yang sudah diarahkan Mas Ajay dan Mas Hasani bahwa setting pahat itu harus setinggi center. Hasilnya bisa lebih bagus dan umur pahat juga lebih panjang. Nah, untuk materi hari ini ada tujuannya. Yang pertama, mungkin bisa dibacakan. Oke, terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Andra. Oke. Tujuan Anda hari ini adalah memahami pekerjaan membobot bertingkat. Kemudian menganalisis proses pembobotan bertingkat. Kemudian memilih peralatan yang sesuai kebutuhan pada pembobotan bertingkat. Penilaiannya termasuk sikap. Saya bilang karena pada saat pembobotan bertingkat itu adalah pada saat setting pertama. Pahatnya benar atau tidak itu pada proses yang akan mempengaruhi hasil sama dengan yang berikutnya. Bobot bertingkat itu mau bisa dirubah ke Java, bisa dirubah ke Korea, bisa dirubah lagi ke Korea. Tapi kalau bobot bertingkatnya tidak Anda kuasai, Anda pasangkan itu bisa menjual nanti. Tidak sentis lagi. Anda perhatikan gambar di depan, ya. Anda lihat produknya apa saja. Prosesnya banyak sekali ya. Anda bisa mungkin menyebutkan satu atau dua produk dari prosesnya. Ya, silakan. Ada proses pembuatan wheel. Proses pembuatan. Mas, itu. Nah, ini ada PLS. Silakan Anda kerjakan dahulu di buku Anda masing-masing ya. Silakan dibuka bukunya. Dalam waktu 2 menit cukup. Cukup enggak? Cukup kan? Silakan. Proses pembelajaran dengan objek. Artinya objek apa? Yaitu Anda mau menghasilkan produk. Anda menghasilkan produk. Maksudnya tadi malam saya sebutkan dalam
Kalau sudah semua, saya akan membagi kelompok Anda. Yang pertama kelompok 1 aja ya. Rangka tekan. Aja, kemudian Riku, kemudian Kaki, Johannes, dan Ido nanti ya. Satu. Oke. Ini Anda amati videonya ya. Ini proses apa? Oke, jadi Anda lihat bagaimana pergerakannya ya. Ini dilihat. Anda lihat posisinya, pahatnya bagaimana? Center ya. Nah, hasilnya bagaimana dilihat? Bagus ya, lihat ya. Nah, ini proses pembubutan apa? Pembubutan rata. Oke. Nah, setelah Anda amati tadi videonya seperti apa ya. Kemudian job Anda adalah membuat benda kerja seperti ini. LKPD-nya sudah di malam ya. Sudah Anda kerjakan. Nah, saya bagi silakan sesuai dengan kelompoknya Anda diskusikan hasil kerjaan Anda tadi malam. Ya. Anda amati alurnya. Itu adalah alurnya ya. Bisa Anda tulis dulu di buku Anda boleh. Supaya apa? Anda tidak bingung alurnya harus seperti apa sih. Jadwal di sini kalau kita melihat di LKPD kita ganti sebagai alokasi waktu saja. Berapa sih alokasi waktunya yang dibutuhkan gitu. Dari pengamatan video, kemudian job sheet, kira-kira pertanyaan yang keluar dari pemikiran Anda untuk memulai produknya apa? Oh, Mas, ya kelompok 1, silakan. Bagaimana menghasilkan produk sesuai job sheet? Oke, kelompok 1 ini bisa dijadikan rujukan. Anda diskusikan bersama kelompok Anda, ya, sampai dengan langkah penyusunan jadwal. Oke, 5 menit cukup ya. Enggak, saya berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Disalin di sini Mas ya, di LKPD-nya ya. Nanti dikumpulkan. Gambaran berapakah waktu yang dibutuhkan? 23,5. Itu sudah Anda alokasikan dengan setting pahatnya belum? Sudah. Berarti nanti waktu yang dibutuhkan Anda dari awal setting sampai dengan pembubutan terakhir ya. 23. Oke, saya berikan waktu 30 menit menyelesaikan. Bisa? Bisa. Bagi yang sudah selesai, Anda bisa langsung mengerjakan. Ya? Ya. Mesinnya Anda gunakan mesin A untuk kelompok 1, mesin B untuk kelompok 2, mesin C untuk kelompok 3. Jangan lupa pada saat Anda membubut selalu dipastikan menggunakan K3-nya. Ya, dan yang lain, misal satu anak yang mengoperasikan, yang lain juga harus memberikan uang. Jadi tidak uyuk-uyukan gitu ya. Kata uyukan diperhatikan. Nanti kalau ada sesuatu hal yang janggal, bisa Anda siap-siap untuk menghentikan. Bapak 2, ini yang menuliskan LKPD-nya siapa? Sambil diselesaikan. 2 orang bisa mengamati proses pembubutan, yang lainnya bisa meneruskan, nanti gantian boleh, silakan. Pas ya Mas ya, ukurannya ya, settingnya sudah pas ini. Kalau sudah selesai ini, langkah berikutnya apa Mas? Dibalik. Yang satunya dibuka lagi, terus baru bubut rata. Ukurannya jadi berapa nanti? 30 sama 30 jadi 60 Pak. 30 berarti yang diameter 24 30. Diameter 20, 20. Oke, berarti totalnya 60 ya. Oke. Ya, silakan tanya apa? Yang B di atas baliknya sudah Pak. Oh iya, boleh. Ini penentuan jadwalnya, atur jadwal penyelesaian sama dengan alokasi waktu totalnya aja. Waktunya berapa ini? 23,5. Oke. Tadi saya kasih waktu toleransi sampai 30 ya. Selesai enggak kira-kira? Ya, selesai. Oke, nanti saya tunggu ya sampainya. Tadi rekap saja Mas, dipindah ke sini aja. Nah, LKPD-nya di bagian hasil, pengujian hasil, Anda tulis di situ. Hasilnya apa? Panjangnya bagaimana?
ya. Kemudian diameternya apakah sudah sesuai, permukaannya bagaimana, Anda bisa analisis itu. Saya akan berikan waktu Anda 1 menit untuk merekap hasil produknya. Nanti saya akan cek, diurutkan ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya coba ukurkan dulu. Ini Mas, ya datanya Anda, saya cocokkan. Harus ini bukunya. Nah, 30 ya, pas. Berarti ukurannya pas ini Mas. Kalau hasilnya bagus ini. Settingnya udah center ini Mas. Sambil yang sudah saya nilai, Anda buat kesimpulannya Mas ya. Dievaluasi Mas. Kira-kira dari produk Anda itu yang masih kurang apa? Ya. Nanti hasil evaluasi, silakan Anda presentasi di depan ya. Kan menjadi 24, panjang 30. Ya. 20, panjangnya 30. Total panjangnya 60. Kendala yang kami hadapi pada saat menggeser eretan selanjutnya. Mas Supat, tadi Anda selisihnya tadi berapa? 0,02 ya? 0,02 di bagian yang 24 ya? Anda harus lebih berhati-hati ya. Pengukuran jangka sorongnya juga harus diperhatikan nanti supaya pada saat acuan Anda itu tidak bergeser. Oke, aplaus untuk teman Anda, kelompok 2. Dari hasil Anda mengevaluasi, tadi kita sudah bisa ambil simpulan ya. Simpulannya apa? Yaitu pergerakan ya. Pergerakan eretan harus stabil. Yang kedua apa? Yang terakhir dengan sudutnya pahat. Ada enggak itu? Ada. Jadi kalau misalkan sudutnya pahat terlalu miring, hasilnya bagaimana? Penyayatan kurang maksimal, benda kerja rusak. Oke, bagus sekali. Aplaus untuk kita semuanya ya. Nah, silakan. Tadi kita diawali dengan pretest, sekarang diakhiri dengan post-test. Anda kerjakan dulu, karena tadi sudah berarti Anda sudah bisa ya. 1 menit ya. Cukup. Yang pertama bagaimana cara kerja mesin bubut itu. Yang kedua tujuan pembubutan muka bagaimana. Yang terakhir tujuan dari pembubutan rata. Sudah dibersihkan ya? Oke, sudah dibersihkan semua mesinnya. Nah, sudah. Nah, sudah ya. Kita masuk ke bagian akhir, yaitu refleksi. Mari kita bareng-bareng merefleksikan. Yang pertama, materi yang kita pelajari hari ini apa? Bobot bertingkat. Nah, terus materi mana yang belum Anda mengerti? Kendala tadi apa? Eretan. Ya, yang sudah Anda mengerti bagian apa? Oke, tadi pengaturan Anda sudah kuasai. Kemudian setting pahatnya juga sudah, termasuk Anda sudah, ini ya Mas ya, kaitannya dengan parameter tadi sudah selesai semua ya. Ya, waktunya tadi sudah masuk semua. Yang terakhir, upaya apa yang Anda lakukan supaya dapat mengatasi masalah? Masalahnya kaitannya dengan eretan ya. Apa coba? Silakan, angkat tangan. Mas siapa? Ya, Mas Riko. Dengan gerakan yang stabil dan lambat, tidak boleh terlalu cepat, agar rata dan Oke, aplaus untuk Mas Riko. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan dari awal sampai akhir ya. 90 menit ini, semoga pada pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, jangan lupa besok materinya adalah membobot tirus. Materinya sudah saya share ya kemarin ya. Ya, Anda pelajari lagi itu ketentuannya bagaimana cara menggeser. Termasuk K3-nya. Saya tetap tadi saya melihat sudah menggunakan K3 dan tetap Anda perhatikan setiap Anda praktek K3-nya harus tetap. Kita akhiri dengan doa. Silakan Anda pimpin doanya. akhiri kegiatan hari ini. Doa mulai. Selesai. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Anda boleh kembali ke kelas masing-masing.